Ya. Ya maklum karena sendiri nggak ada yang buat ngadu. Kalau orang pernah sakit asam lambung itu traumanya tinggi, rasa dikit-dikit langsung dihubungkan. Iya, dikit-dikit langsung dihubungkan. Nanti akhirnya pengennya curhat, dan bisa diajak curhat tuh mama putrinya, ya udah putrinya tadi madu. Iya, biasanya Pak. Jadi kan anak kabur, memang nggak kenapa-napa. Soalnya saya pernah Pak berobat setelah diperiksa sampai ke dokter jantung 2 kali. Dia bilang nggak apa-apa. Ya. Sama si bilang memang nggak apa-apa. Ya rata-rata kan penyakit seperti ini kan betul diperiksa di dokter dinyatakan nggak ada apa-apa. Hanya madu obatnya yang bisa bikin hati, madu harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum madu. Yang sakit siapa? Ini Putri. Saya tahu Pak. Ya. Karena saya kalau ngeluh kan, saya bilang, kamu kenapa sih? Nggak sakit kok kalau ngeluh. Ya. Ini penyakit ini tidak dikenali orang sehat, yang tahu hanya orang yang pernah sakit dan yang sakit baru merasakan. Ini kan kelihatannya sehat, sakitnya sama, suara normal, suhu normal, terus makan ya normal, tapi rasanya nggak karu-karuan dalam. Pokoknya jangan sampai merasakan. Alhamdulillah saya bisa Ya. menemui bapaknya terus. Ya. Kalau Ya. urusan bapak, Nah, memang dia dari mau puasa kemarin kan waktu itu poli di sini. Nah saya gemuk gitu lompat nggak bisa sendiri, yang lain pintarnya saya nggak bisa. Saya turunkan berat badan terlalu turun waktu itu ke badan. Terus ngurusi di tempat wisata sini itu belum selesai, makanya jalan ke apa namanya ke YouTube itu ngurusin di sana terus. Tapi sekarang sudah beres. Nah saya terus udah apa? ini Pak, sampai sih udah lama ini. Ya. Terus Ya. saya kenal obat SJ ini udah setahunan lebih nih. Ya. Tadinya saya berarti malah sampai turun 35 loh Pak. Ya, ya, Terus pas kondisi ini ada ya. cuma 2 bulan sebulan yang lalu atau 2 Ya. bulan yang lalu mungkin saya makannya tuh ada yang nggak disantang, nggak Ya. kayak kacang anak. Ya. Terus bulan mana tuh sakit di sini nih Pak. Tiga. Sakitnya ke sini. Sakitnya pas kondisi kalau kita duduk mau bangun takut gitu atau gimana? Enggak, kalau pas lagi gini terus sakit ke sini, jalan ke sini. Ya. Apalagi kalau habis buang air besar pagi, Ya, ya. terus panas gitu Pak. Ya. Ya. Sini panas, Ya. jalan ke sini. Ya. Iya. Terus panasnya lama atau enggak? Panasnya lama, tapi kadang-kadang kalau saya udah kasih makan, Iya. kan gitu buat Hilang. kemudian. Oh, iya. Tapi terus saya tuh panasnya tuh penyebabnya waktu itu saya habis jalan ya Pak, terus saya lagi panas, Ya. tiba-tiba di sini Pinggang ikut iya panas. di sini Ya. kayak udah kayak kenapa gitu. Ya. Itu di terapi saya pakai Yang Tanjung Lengkong. sama Ya, Bandung. ya. Tapi dia bilang katanya nggak apa-apa. Terus saya Ya. coba ke UGD dicek lagi, Ya. urin terus semua Ya. bagus kok nggak apa-apa Ya. gitu. Itu biasanya cuma di saraf saja, jadi nggak usah terlalu takut. Terus saat kita harus BOP kok panas, kan nggak tiap hari tiap BOP udah panas kan? Kadang tiap hari gitu. Ya, kalau pas tiap hari terus nanti kasih videonya itu di YouTube saya juga ada. Kalau minum air manis kok panasnya langsung hilang, itu aman, itu bukan penyakit. Itu cuma reaksi-reaksi sesaat yang biasanya katup lambung saat kering itu cuma ngasih tahu perlu dibasahi. Di katup lambungnya itu saat kering akan timbul panas, tapi itu aman, tidak bukan penyakit. Saya takutnya ini Pak, apa sih? Ginjal gitu. Bahwa ginjal itu tanda-tandanya ginjal ya. Pertama, kaki itu sering terasa panas di punggung kakinya itu. Panas seperti ya atasnya ini, punggung kan ini telapak. Nah punggung kakinya ini kalau sering panas, nah itu bisa jadi itu nanti tanda-tanda akan jatuh ginjal. Nah terus kalau ginjalnya yang rusak, tanda-tandanya kreatin dulu harus naik. Kalau kreatin nggak naik, terus kulit kita kok masih bagus, nggak bengkak-bengkak, itu aman. Tapi kalau sudah mulai bengkak-bengkak bulu-bulu, nah itu biasanya larinya ke ginjal. Cuma berarti sini otaknya tuh sakit banget gitu Pak. Cuman kalau sering kan enggak. Iya kram. Kalau nanti terapi saja sebentar. Iya. Nggak bisa tidur. Sini Iya. gitu. Ya di mananya? Dia kan dari sini terus ke betis, Iya. kadang ke sini nih Pak gitu. Ya ya. Kepala. Kalau yang ini cuma cukup praktis saja dan ini nggak ada hubungan dengan asam lambung. Ya jadi nggak usah. Pokoknya setiap ada sensasi, Iya. lebih baik ini nyatet nomornya Bu Neti ya. Iya. Kalau ada sensasi apa-apa konsultasikan dulu sama Bu Neti. Iya, saya kan tinggal di Iya. Jakarta sendiri. Iya. Jadi saya kalau malam tuh nggak bisa
Kan tinggalnya di Jogja nih. Iya, iya. Kebetulan nih saya lagi Kuliah atau ini? Apa? Keluarga di sini? Iya betul. Oh, iya. 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 Jadi saya bilang, ayo nama anterin ke panggilan nih kan. Iya, iya, iya. Iya. Ya maklum karena sendiri nggak ada yang buat ngadu. Kalau orang pernah sakit asam lambung itu traumanya tinggi, rasa dikit-dikit langsung dihubungkan. Iya, dikit-dikit langsung dihubungkan. Nanti akhirnya pengennya curhat dan bisa diajak curhat tuh mama putrinya, ya udah putrinya tadi madu. Iya, biasanya Pak. Jadi kan anak kambuh, memang nggak kenapa-napa. Soalnya saya pernah Pak berobat setelah diperiksa sampai ke dokter jantung 2 kali. Iya. Dia bilang nggak apa-apa. Ya, Sama si bilang memang nggak apa-apa. ya rata-rata kan penyakit seperti ini kan gitu diperiksa di dokter dinyatakan nggak ada apa-apa. Iya. Makanya banyak yang dipindah ke psikiater itu kenapa? Orang di apa namanya diperiksa semua sehat, terus dari wajah sehat, suara juga tidak ada perubahan. Kan orang sakit biasanya di suara aja berubah ya kan. Nah ini tidak, suhu tubuh juga normal. Nah dokter bingung, masa orang tua ini kok merasa sakit, berarti stres kan gitu. Pamit dulu Oh ya. iya, semoga lekas sembuh dan tidak kambuh lagi. Nah, anggapnya dikira kita itu stresnya di stres, bukan stres yang kita banyak pikiran. Dianggapnya stres gula. Iya, saya pernah dibawa Iya. kian marah saya. Ya, karena orang, iya kita kelihatan sehat kok ngaku sakit itu nggak percaya. Iya, Nah itu hampir semua, bahkan walaupun turun drastis badannya saja, itu keluarga yang nggak tahu tetap nggak percaya. Apalagi dokter bilang ini nggak ada penyakitnya. Saya dulu dibilang sama dokter suruh, itu paru-paru basah ya kok sampai Iya. 20 sampai 35. Saya tapi nggak batuk, saya bilang Iya, iya. 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 Ya, tapi sekarang tinggal itu aja tuh yang dirasa. Iya, ini masih sakit Ya, nih, Pak. kalau cuma itu saja itu sudah sembuh. Panas Ya. kesini nih Pak. Ya, terus panasnya sampai sini kalau kondisi kita minum atau ngemil kok langsung hilang berarti aman. Oh, gitu. Ibu nggak usah ditakuti, mungkin seperti putrinya saja yang sehat gini. Umpama kondisi perut agak kosong, itu agak terasa panas sekali dan agak melilit. Oh, tapi karena orang nggak pernah sakit ya nggak mikir, jadi dianggap biasa. Kalau yang gini ditutup-tutup nggak apa-apa, tapi kalau yang ini nggak kambuh gitu. Ya, Panas. iya cuma bunyinya. Iya. Tapi kalau nggak ngerasain sakit itu bukan sembuh. Jadi tenang saja ibu. Hmm. Pokoknya Kadang-kadang kepusat gitu. ya, pokoknya jangan semua dipikirkan asal kita nggak merasakan sakit. Walaupun mama kok tiba-tiba terasa pas saat disentuh ini kan, ini suka orang banyak yang tanya ini kok ada benjolan pak di sini. Itu semua orang ada, cuman kemarin pas gemuk kan nggak terasa. Saat mulai terus ini ada benjolan 2 itu semua ada. Iya. Di pas tulang dekat atas jantung itu. Nah itu kadang kalau orang yang pernah sakit gini ya dirasakan katanya ini aneh gitu. Iya, saya Iya. tuh sudah itu cepat panikan gitu Iya. loh Pak. Itu kenapa ya Pak? Ya itu masih sisa ini aja. Tapi yang penting itu ibu itu masih ada trauma saja. Jadi setiap ada rasa apa-apa dianggapnya masih hubungan dengan asam lambung tadi. Tapi ini bukan yang seperti apa namanya? Ya seperti tiga, seperti ini suka panas itu bukan sisa itu asam lambung bukan. Cuman itu reaksi-reaksi sesaat untuk semua orang. Ya, jadi walaupun sehat juga, nah itu seperti Putria tadi kan bilang, kadang sering panas mungkin di mobil juga, kok terlambat makan, padahal panas nunggu ini nasi ya, nunggu cari restoran. Nah itu biasa juga gitu, akan reaksi panas. Tapi itu aman, bukan berarti kita kambuh. Tapi kok saya sering buang air kecil ya Pak? Sering buang air kecilnya itu berapa kali? Kadang-kadang kalau lagi pas ini kambuh tuh bisa 6 kali, 7 kali, terus banyak gitu. Kalau itu kambuh pas kita panik, itu mudah itu nggak masalah. Oh gitu. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau saat kita nggak panik kok normal berarti nggak saat panik saja. Kan orang panik ini ada yang bolak-balik gede, Iya. ya kan? Nah itu wajar, itu nggak usah takut. Pokoknya jangan semua apa-apa dihubungkan dengan ini udah sembuh sebenarnya. Cuman karena itu takut tadi akhirnya nanti bisa habis obat banyak karena kita nggak tahu sembuhnya. Iya. Makanya kalau sering ikutin di YouTube-nya itu Iya, kan saya sering. kita kasih tahu orang sembuh itu seperti ini. Terus banyak orang yang sudah kami nyatakan sembuh itu, cuman apa traumanya itu yang juga masih ada. Iya gitu. Ya, ini juga barusan ada yang konsultasi katanya lengannya masih sakit tapi 2 Iya. tahun padahal sudah sembuh. Tapi kadang lengan itu suka tiba-tiba datangnya agak sakit, nyeri gitu kan. Itu jantung bukan gitu, itu berusaha jawab Saya itu. kalau pas nginep di rumah anak saya ini tidur Pak biasa, Iya. tenang.
Tapi Ya. kalau di rumah tuh nggak bisa tidur. Ya karena sendirian. Iya. Jadi nggak ada yang buat ngobrol. Nah dulu banyak ini yang sakit seperti ini saat di rumahnya nggak bisa tidur, tapi saat main ke tempat orang lain bisa tidur terus. Iya, kalau Makanya sering, ya suka sering curiga dikira ada setannya rumahnya. Terus saya kalau minum obat saraf tiap hari nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, cuman ya kalau udah nggak sakit ya nggak usah, nanti di terapi saja. Kadang-kadang nggak bisa tidur Pak kalau minum obat itu jadi Ya. ini. Kalau sulit tidur, itu ikut dipencet-pencet gini aja nih, di sini, di masih kenyang-kenyang ini, dipencet-pencet gini aja sebentar, paling kurang lebih 2-3 menit. Itu biasanya ngantuknya itu cepat, tidurnya nyaman. Makanya kalau di sini orang-orang yang insomnia itu yang nggak bisa tidur, sampai ada yang 2 tahun nggak bisa tidur itu pakai obat tidur, paling bisa tidur 1 jam semalam. Nah itu bisa lepas cuma terapi 3 kali ke Malaysia waktu itu. Ya, itu cuma terapi udah sembuh gitu. Tapi nanti kalau terapi kan terapi semua, jadi ibu ada nyaman. Biasanya nanti malah pulang itu tidur di mobil bisa. yang putrinya sendiri nanti. Ada gantiannya Oh, ada. berdua terus lagi. Ya. Ini ibu pinggangnya yang kanan ya Bu ya. Iya karena Nah, sama ini. nanti dilihat ini terus ini sering sakit dipijat, sama di kaki kan sering kram betisnya. Nah betisnya dipijat kayak bapak yang kemarin itu yang dari Surabaya itu. Nah itu biasanya langsung gak kram-kram lagi. Oke, Makasih ya Pak. oke, sama-sama.